Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat malam hari ini bersama dengan MD YPPI Batu Sumbaksel dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, malam hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan dengan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab sungguh besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dia menyelamatkan kita. Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada malam hari ini kita persiapkan hati kita untuk kita mengagungkan Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, sebab hanya Dia yang layak untuk dipuji. Oleh kuasa darah-Mu melingkupi setiap hati kami. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi kita mau katakan, oleh kuasa darah-Mu Engkau menjadikan kami baru ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat suara kita, mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyanyikan pujian ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau melayakan kami ya Tuhan memasuki hadirat-Mu. Kau layakkanku
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, seperti pujian kami mengatakan, sungguh besar anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang tidak terbatas mau menjadi terbatas untuk kami anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau menyucikan kami. Kami sangat bersyukur untuk itu semua ya Tuhan. Saat malam hari ini, kami memberikan hati kami untuk kami memasuki hadirat-Mu yang kudus. Berkatilah kami ya Tuhan. Kuduskan kami agar kami layak bertemu dengan Engkau Allah yang kudus. Bapak Ibu yang di rumah dan yang di ruangan ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Dia mati, dia bangkit untuk kita anak-anaknya. Oleh sebab itu kita memuji Tuhan, menaikkan pujian ini, bersukacita di hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini. Yesus mati untuk kita. Yesus bangkit bagi kita. Dia baik dan sangat baik. Dia mati bagiku.
bagi kita, sebab Dia yang termulia di surga dan di bumi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini dari awal. Sebab nama Dia menara dalam hidup kita. Dia benteng di dalam hidup kita. Hanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Amin. Allah yang perkasa, yang apa yang kekal, gunung batu keselamatan. Sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada suatu nama, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan keselamatan bagi kita. Dialah Yesus Kristus. Kita mau katakan nama di atas segala nama. Di atas segala nama, Amin. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segalaku. Sama-sama yang katakan. Nama di atas segala nama, Amin. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Dengan penuh iman katakan, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesus. ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Sekali lagi katakan, sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Saat malam hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian. Kepada hamba-hambanya dipersilakan.
Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat malam hari ini kita mau menyembah Allah kita. Kalau kita melihat diri kita, sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya. Tetapi karena kasih Tuhan, Dia menyelamatkan hidup kita. Tidak ada yang seperti Yesus yang begitu mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat malam hari ini kita mau mengagungkan Tuhan melalui penyembahan kita. Mari kita memuji Tuhan. Dialah Yesus penyelamat kita, dan tiada yang seperti Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Burung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali menyanyikan pujian ini. Mari kita angkat suara kita. Kita mau katakan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Katakan dengan penuh komitmen di hadapan Tuhan. Atas perbuatanmu selama yang ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat perbuatan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Ketika kami melihat hati kami, sering kami melakukan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang besar bagi kami, Engkau rela mati di kayu salib. Hanya untuk kami manusia yang berdosa ini. Kami sungguh bangga memiliki Engkau. Kami sungguh bangga untuk setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk menghargai pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Dengan hidup yang melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Sebab darah-Mu yang membebaskan kami. Darah-Mu yang menyucikan kami. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskan. Benar ya Tuhan, terima kasih. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita mau katakan, darah-Mu Yesus sucikan kami. Darah-Mu Yesus bebaskan kami. Engkau menjadikan kami baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru.
Biarlah kiranya setiap pujian penyembahan kami mengagungkan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Baiklah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kami di surga yang mulia, kami menaikkan syukur karena pada malam hari ini kami boleh merasakan kasih setia kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, dan Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sederhana, supaya setiap jiwa mendapatkan berkat dan lawatan dari firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini ada sebuah tema yang luar biasa menjelang Paskah ini dan juga Paskah yang telah kita nikmati, bahwa kasih karunia Tuhan luar biasa, memberikan darah yang menyelamatkan. Kita akan membaca itu dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 21 sampai ayat 23. Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai ayat 23 akan saya bacakan demikian. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Saudara, berbicara tentang darah, tentu kita semua sudah tahu bahwa darah itu sangat penting. Darah itu lambang kehidupan. Jika kekurangan darah, orang akan lesu, loyo, letoy, lemah, tidak punya daya sama sekali, sehingga kadang-kadang bisa mengakibatkan orang fatal. Jika darah kotor, orang harus cuci darah. Jika darah kurang, orang harus transfusi darah. Itu melambangkan, menunjukkan bahwa darah demikian luar biasa penting dalam kehidupan kita. Itu baru berbicara masalah darah fisik. Darah yang melingkupi kita selama kita hidup. Tetapi kasih karunia Allah lebih daripada hidup kita di dunia ini. Tuhan memikirkan, Tuhan telah merencanakan sebuah darah untuk menghidupkan kita, menyelamatkan kita. Bukan hanya membuat kita hidup di dunia ini, tetapi juga kehidupan yang kekal. Teks ini menunjukkan bahwa ada darah yang Tuhan sediakan untuk menyelamatkan orang yang beriman. Efektivitas iman di dalam darah yang bisa menyelamatkan itu gimana? Karena mungkin orang berpikir, aku sudah percaya, aku sudah memiliki darah Kristus, tapi tidak ada efektivitasnya. Aku tetap jatuh dalam dosa. Aku tetap saja hidup dalam pergumulan. Aku tetap saja hidup dalam kesakitan. Aku tetap hidup saja dalam kemarahan. Jadi saya harus bagaimana? Apakah darah yang menyelamatkan itu hanya darah yang tercurah? Ya sudah, kita jadi orang Kristen, kita menerima darah Kristus. Ada dua hal yang kita perlu cermati di sini, yaitu yang pertama bahwa di dalam darah yang menyelamatkan itu ada sebuah upaya atau sebuah perubahan paradigma berpikir. Dalam ayat 21 dinyatakan demikian. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah." Why? Ini sesuatu yang baru. Di Mesir tidak pernah ada kebudayaan seperti itu. Orang Mesir tidak pernah mempersembahkan domba. Dan sepanjang tradisi orang Israel tidak pernah melakukan seperti itu. Tentu saja mereka bertanya-tanya, untuk apa? Apa kaitan domba, darah, dan keselamatan? Tentu saja mereka berpikir,
Aku ini sepanjang umur dari lahir hingga sampai sekarang adalah seorang budak. Untuk memperoleh kemerdekaan tentu saja itu tidak mudah. Kenapa? Hanya bisa Tuhan menyediakan melalui darah domba. Sembelilah darah domba, kemudian balurkan darahnya di ambang pintu. Bukankah itu demikian mudah? Oh, tidak masuk akal. Orang biasanya untuk memperoleh keselamatan harus berjuang keras. Sama seperti kalau mau kaya, orang harus bekerja keras. Orang mau pintar harus berjuang belajar sungguh-sungguh. Orang mau sehat harus diet. Orang mau langsing harus olahraga. Orang mau melakukan ini harus ada perjuangan. Kenapa demikian mudah? Bukankah kita juga harus menaklukkan paradigma berpikir sama seperti orang Israel yang ada dalam perbudakan? Tentu saja tidak mudah bagi orang Israel untuk mentaati perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Para tua-tua pada waktu itu tentu saja juga berbicara kepada Musa. Musa, untuk apa darah? Apa hubungannya? Orang banyak bertanya begini, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia harus menjadi manusia? Kenapa kalau dia maha kuasa, dia harus mati? Kenapa ada syarat dia harus mati, mencurahkan darah? Toh bisa kalau dia mengasihi semua manusia di bumi ini, ambil aja, diangkat saja semuanya masuk surga. Bukankah mudah bagi Tuhan? Mengapa dia harus mati? Sama seperti orang Israel ini disuruh membawa domba. Di sini Tuhan berbicara, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Mengapa harus domba? Ternyata sebuah pengorbanan itu disertai dengan kasih yang luar biasa. Tuhan berbicara demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Domba di Mesir pada waktu itu menjadi sebuah perlambang akan kesempurnaan darah domba yang suci yang akan datang di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dilambangkan di dalam domba? Yesaya 53 ayat 6-7 menyatakan bahwa dia sang penebus itu keluh seperti domba yang dibawa kepada sebuah pembantaian. Dia tidak berdaya sama sekali. Dia nurut saja, dia pasrah saja, dia berserah saja karena sebuah pengorbanan cinta yang dalam. Tuhan Yesus lebih daripada domba. Karena dia suci, mulia, maha kuasa, dia harus turun ke dunia ini untuk menggantikan orang-orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak bisa menaklukkan paradigma berpikirnya. Kenapa Allah menjadi manusia? Kenapa Allah bisa mati? Kenapa Allah harus disalibkan? Kenapa Allah mencurahkan darah? Memang Allah punya darah? Mengapa Allah punya darah? Saudara yang dikasihi Tuhan, domba yang disembelih itu menjadi sebuah perlambang bahwa domba itu yang keluh itu akhirnya darahnya bisa menggantikan, padahal sebenarnya tidak seimbang sama sekali antara domba dengan begitu besarnya, begitu mahalnya darah manusia. Tetapi karena kasih karunia Allah, Tuhan tahu bahwa manusia sama sekali tidak bisa mencari cara untuk menebus dirinya dari perbudakan dosa. Sama seperti orang Israel yang diperbudak oleh Mesir, sama sekali tidak bisa memperjuangkan kemerdekaannya. Sekalipun mereka ingin, sekalipun mereka sungguh-sungguh rajin bekerja sebagai budak, sekalipun mereka punya uang, mengumpulkan banyak uang untuk menebus dirinya kemerdekaannya, mereka tidak bisa. Dan karena tidak bisa itu, harus ada campur tangan Tuhan yang sangat kuat, tangan yang teracung untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Demikian juga karena begitu besarnya kasih Allah itu, sehingga dia harus turun ke dunia ini.
Karena nyawa adalah milik Tuhan, maka hanya Tuhan saja yang bisa menebus. Karena hidup itu adalah milik Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memperjuangkan kehidupannya. Saya ingat ada wawancara Pak Dr. Terawan. Seorang mewawancarai Dr. Terawan gini, Pak dokter sering mengutak-ngatik otak, terus kemudian membuat dia hidup. Ilmu apa yang Bapak gunakan sehingga kok bisa menghidupkan orang, bisa membuat umurnya kembali panjang? Kata Dr. Terawan, saya punya ilmu, tapi ilmu itu tidak bisa memberikan kehidupan. Saya punya cara untuk mengoperasi, tetapi hidup itu bukan karena operasi. Dokter bisa melakukan banyak hal, tapi dokter tidak bisa memberikan kehidupan. Makanan bisa memberikan kesehatan, tapi makanan tidak bisa memberikan kehidupan. Olahraga bisa menyehatkan, tapi olahraga tidak bisa menghidupkan. Kadang-kadang kita berpikir, kita memiliki paradigma berpikir bahwa keselamatan, kehidupan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, segala sesuatu bisa kita perjuangkan sendiri. Bahkan jika mungkin untuk mencapai surga, kita bisa memperjuangkan dengan kekuatan kita sendiri, dengan amal saleh, dengan kebaikan, dengan doa-doa kita, dengan persembahan-persembahan kita, dengan amal baik kita. Kita merasa bahwa kita bisa membeli keselamatan itu dengan cara kita sendiri. Tetapi paradigma berpikir itu harus kita taklukkan. Kita tidak bisa memperjuangkan keselamatan. Itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan melalui domba yang tersembelih. Dan yang kita peringati hari ini adalah melalui darah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati tercurah untuk kita. Kita taklukkan paradigma kita, kita taklukkan pikiran kita. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang bisa menyelamatkan aku dari semua belenggu-belenggu dosaku. Engkau yang bisa mengampuni semua dosaku. Iblis selalu membuat kita merasa tidak percaya, membuat kita ragu apakah Tuhan mau mengampuni semua dosa-dosaku yang berulang-ulang kali aku lakukan. Iblis senang bukan ketika kita jatuh dalam dosa. Iblis senang, dan ujung dari kesenangan iblis adalah membuat kita berpikir bahwa saya terlalu jahat untuk diampuni Tuhan, bahwa dosaku terlalu besar sehingga Tuhan tidak sanggup mengampuni aku. Kita berpikir bahwa aku terlalu jahat sehingga Tuhan tidak layak mengasihi aku. Letakkanlah pola pikir kita, serahkan hidup kita bahwa kita telah dipilih Tuhan. Kita dikasihi Tuhan dengan darah yang sangat mahal. Bukan dengan emas perak kita dibeli Tuhan, tapi dengan darah yang mahal. Sehingga Tuhan layakkan kita. Siapapun engkau, siapapun dirimu, Tuhan sayang, Tuhan cinta kepadamu. Hal kedua, di mana darah itu bisa menyelamatkan kita, itu kita harus bagaimana? Yang kedua adalah ada iman yang harus dilakukan. Di sini firman Tuhan dinyatakan ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop, mencelupkannya dan darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja bahwa darah Kristus itu akan menjadi efektif ketika kita melakukan lompatan iman, ketika kita melangkah melakukan iman yang kita miliki. Karena iman itu selalu berbuat. Iman tidak pasif. Iman itu berbuat.
Sama seperti bapak-bapak di dalam Alkitab sudah begitu banyak memberikan teladan iman di mana mereka melakukan. Nabi Nuh harus membuat bahtera kapal di mana pada waktu itu musim kemarau yang sangat panjang, yang luar biasa. Nabi Nuh juga tidak ada di tengah-tengah laut. Nabi Nuh jauh dari sungai yang besar, tetapi Tuhan perintahkan buat bahtera. Dan dengan langkah iman, Nuh membuat kapal bahtera. Maka mereka selamat, dia beserta seluruh keluarganya. Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan Abraham meninggalkan Ur Kasdim, dan dia berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Dan dia sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Abraham beriman bahwa dia akan mendapatkan seorang anak yang dijanjikan. Dan dia beriman, maka dia memperoleh apa yang dijanjikan. Musa juga diperintahkan oleh Tuhan untuk dia pergi kepada Firaun, membawa tongkat, acungkan tongkat, bawalah dan kamu menghadap Firaun bersama-sama dengan Harun. Dan Musa pergi membawa tongkat, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Iman itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, banyak sekali di antara kita merasa atau mengaku bahwa aku beriman kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepadanya, kamu beriman, tapi kamu masih dendam. Apakah kamu mau mengampuni? Oh tidak Tuhan, dia terlalu jahat kepadaku, dia sudah merusak masa depanku, aku tidak bisa mengampuni dia. Dia tidak beriman. Maka dia akhirnya oleh karena sakit hati, dendamnya yang sangat dalam, maka dia menjadi sakit mah kronis, lambungnya bocor, dia kemudian jadi tensi darah tinggi, kolesterol tinggi, sakit jantung, dan akhirnya darah Kristus yang berkuasa tidak memberikan pemulihan kepada hidupnya. Orang juga ketika berbicara, ya Tuhan, aku beriman kepada Tuhan. Terus Tuhan berbicara kepada dia, anakku, apakah kamu mau meninggalkan kebiasaanmu yang pemarah? Kalau orang yang beriman itu tidak suka marah-marah, jadi kamu harus menjadi peramah. Apakah kamu bisa melakukan bahwa kamu akan jadi orang yang ramah? Anakku, kamu memang orang yang beriman, tapi kamu malas. Apakah kamu mau bekerja supaya kamu tidak malas lagi? Kamu memulai hidupmu di dalam kerajinan. Ah Tuhan, aku seorang yang beriman kepada Tuhan. Aku layak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tapi kamu mencuri, apakah kamu mau merubah kebiasaan mencuri itu menjadi memberi? Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, iman harus melakukan sebuah tindakan. Tuhan berbicara seperti ini, ayat yang ke-23 dinyatakan, ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu. Tuhan melihat tanda darah di ambang pintu dan di tiang pintu. Tuhan melihat tanda darah. Tuhan melihat ada tanda iman di antara orang Israel. Dan mungkin juga ada orang Mesir yang mendengar, malam ini Tuhan akan datang memasuki seluruh rumah-rumah. Jika ada rumah yang ada tanda darah, maka Tuhan akan melewati rumah itu. Malaikat maut tidak memasukinya. Tapi jika di ambang pintu itu tidak ada darah, maka malaikat maut akan masuk dan setiap anak sulung akan mati. Saudara-saudara, mungkin ada orang Mesir yang mendengar itu dan mengimaninya. Maka di sini bukan karena dia Mesir, bukan karena dia Israel,
tetapi yang menyelamatkan adalah tanda darah. Bagaimana bisa rumah itu atau abang itu memiliki tanda darah? Karena ada orang yang beriman kepada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan, dan dia buru-buru menyembelih anak kambing domba, dan dia mengambil hisop dan dia menorehkannya ke ambang pintu. Maka itulah yang terlihat, iman yang terlihat. Maka Tuhan akhirnya melewati ambang pintu itu. Iman yang terlihat di dalam hidupmu itu apa? Tuhan suruh apa? Tuhan perintahkan apa? Dan kita lakukan apa? Iman harus bisa terlihat. Tanda iman pada waktu itu adalah darah yang dilakukan, yang ditorehkan di ambang pintu, di mana orang Mesir, di mana orang Israel yang percaya kepada anugerah Tuhan itu melakukan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jika kita merasa, jika kita mengaku bahwa aku beriman kepada Tuhan, tetapi tidak ada tanda sedikit pun bahwa perintah Tuhan itu dilakukan, bagaimana darah itu efektif memberikan keselamatan kepada kita? Tentu saja, sesungguhnya kita bukanlah orang yang beriman. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa hidup kita, ketika kita percaya kepada Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Juga ada lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau Yesus dalamku, tentu saja darahnya mengalir di dalam hidup kita. Tentu saja kehidupannya itu menjadi bagian kita. Ketika darahnya mengalir dalam hidup kita dan hidup Kristus ada dalam hidup kita, tentu saja karakter kita itu menjadi karakter Kristus. Tentu saja iman yang kita lakukan itu adalah iman yang menyerupai karakter Kristus. Kita menjadi seorang yang peramah, kita menjadi seorang yang lembut hati, kita menjadi seorang pendamai, kita menjadi seorang yang pemberi, kita seorang mengampuni, kita seorang yang suka menolong, kita seorang yang memberkati. Ucapan-ucapan kita memberkati orang, ucapan-ucapan kita ingin membawa orang kepada keselamatan, bukan kepada kehancuran. Iman yang efektif adalah iman yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tanda apa? Sekali lagi firman Tuhan kali ini mempertanyakan kita. Tanda apa bahwa darah Kristus sudah mengalir dalam hidup kita? Tanda apa yang membuat kita, membuat orang lain mengerti, memahami, mengenal kita sebagai milik Kristus yang sudah diselamatkan? Paskah ini kiranya akan menolong kita memperbarui hidup kita, memperbarui komitmen kita, bahwa Kristus sudah mati tersalib untuk dosa-dosa kita dan menggantikan darah yang kotor, darah yang penuh dosa itu menjadi darah yang baru, darah Kristus yang mewarnai kehidupan kita, sehingga karakter kita pun menjadi karakter Allah. Darah yang menyelamatkan akan memulihkan hidup kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita, memulihkan duka cita kita, menguatkan kita, akan menyelamatkan kita, akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita memiliki darah Kristus, maka pancaran kemuliaan itu pun pasti akan terlihat, dan orang bisa melihat kita seperti melihat Kristus. Ketika kita berjumpa dengan banyak orang, orang akan merasa damai sejahtera karena aku seperti berjumpa dengan Kristus. Darah Kristus adalah darah yang menyelamatkan,
Dan itu ditawarkan kepada semua saudara. Siapapun saudara sekarang, dalam pergumulan apapun. Entah saudara siapapun sekarang ini, sekalipun dosa-dosamu begitu banyak, sekalipun beban begitu berat, dan mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit terbaring lemah, darah Kristus akan memulihkan saudara. Darah Kristus akan memberikan kekuatan saudara menanggung semua penderitaan maupun kesusahan. Darah Kristus mengalir dalam kehidupan saudara, dan saudara akan pulih, akan selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mencurahkan darah-Mu untuk menebus dosa-dosa kami, untuk memulihkan segala sakit penyakit kami, untuk mengubahkan karakter kami yang berdosa menjadi karakter yang mulia. Darah-Mu ya Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari perbudakan dosa, yang membuat kami menjadi baru. Darah-Mu yang mahal telah tercurah bagi kami untuk menebus segenap dosa dan pelanggaran kami, yang membuat kami menjadi orang yang mulia, suci, dan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa, kiranya Tuhan akan memberkati semua saudara yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Yang sakit, kiranya darah Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang dalam ikatan dosa, dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu akan melepaskan mereka dari kuk dosa itu. Jika ada di antara saudara kami yang sedang dalam kesedihan dan penderitaan yang panjang, darah Kristus berkuasa. Jika ada yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang dihantui oleh ketakutan, yang dihantui oleh kelemahan, dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus mengalir, memulihkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah berhenti disampaikan. Namun kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami, kepada anak-anak-Mu yang merindukan akan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengarkan, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Sri Wahyuni yang sudah memberkati kita malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti biasa kami akan terus menyampaikan pemberitahuan tentang tayangan-tayangan kami. Kami bangga hadir untuk memberkati Bapak Ibu yang terus setia bersama dengan kami. Kami akan hadir 4 kali dalam 1 minggu. Hari Jumat ada Eben Kids Ministry, yaitu jam 5 sore. Kemudian ada praise and worship seperti malam hari ini jam 7 malam. Hari Minggu ada bincang orang-orang muda jam 8.30 malam. Kemudian hari Senin ada miracle. Merupakan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, dari umat Tuhan, bagaimana mereka mengalami keajaiban demi keajaiban dalam hidup mereka. Dan banyak sekali orang yang sudah diberkati lewat tayangan ini. Dan kami berharap Bapak Ibu akan terus setia bersama dengan kami. Dan malam hari ini kita akan berdoa untuk banyak hal, untuk bangsa dan negara kita, untuk Bapak Ibu di tengah perjalanan hidup, pergumulan tantangan.
Kita berharap bahwa Tuhan akan terus berkarya dalam hidup kita. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan berkenan memberkati pelayanan malam hari ini. Dan biarlah kiranya semuanya itu menenangkan hati Tuhan. Dan umat Tuhan yang bersama kami malam hari ini diberkati, dikuatkan, diteguhkan imannya melalui pemberitaan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Sri Wahyuni dalam tugas tanggung jawab, berkati keluarga. Kami juga memohon ya Tuhan secara khusus berkat-Mu untuk bangsa, untuk negeri kami ini ya Tuhan. Tolonglah supaya para pemimpin bangsa kami memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Yaitu selalu memberi perhatian untuk kemajuan masyarakat dan bangsa kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kemudian juga para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Kami rindu mereka kompak, mereka boleh bekerja sama, tidak menimbulkan kegaduhan di tengah usaha pemerintah untuk memajukan negeri kami. Berkati juga ya Tuhan pihak keamanan TNI dan Polri supaya terus dimampukan Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan optimal. Sehingga negeri kami menjadi negeri yang aman. Kami tahu ini sulit ya Tuhan. Karena ada saja orang-orang tertentu atau sekelompok orang yang sengaja memang menciptakan ketidaknyamanan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kami rindu Tuhan supaya TNI dan Polri sigap menangani hal ini. Ketika ada orang tertentu hendak mengarahkan bangsa ini kepada tujuan tertentu, hendaknya ya Tuhan rencana jahat mereka digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon berkatilah pemerintah dalam upaya menekan ya Tuhan angka kemiskinan dan kemudian juga supaya masyarakat bangsa kami semuanya ya Tuhan terlayani dengan baik dalam segala aspek. Tolonglah supaya juga diberkati oleh Tuhan. Kemudian juga Tuhan vaksinasi yang terus dilakukan, kami rindu pada akhirnya seluruh masyarakat penduduk negara kami ini dari kota sampai ke desa-desa pada waktunya akan mendapat vaksinasi. Sehingga sungguh negeri kami ini terbebas dari pandemi COVID-19. Kami juga memohon berkatilah juga yayasan kami. YPP Batu di pusat. Ya Tuhan berkati pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, kemudian para pengurus departemen dan bahkan majelis-majelis perwakilan di daerah-daerah. Tolonglah mereka di dalam tugas tanggung jawab yang ada, program-program yang sudah dicanangkan, kiranya semua itu bisa dilaksanakan. Ya Tuhan, bagi rencana untuk membuat yayasan kami ini menjadi berkat bagi bangsa, bagi negeri kami ini ya Tuhan. Kalau ada kekurangan di sana sini kiranya Tuhan menolong pengurus baik di pusat dan di daerah-daerah untuk terus berkoordinasi dengan baik untuk memajukan pekerjaan Tuhan lewat yayasan ini. Kami juga memohon berkatilah ya Tuhan MD YPP Batu Sumatera bagian selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer supaya diberkati Tuhan dalam semua program yang ada, rencana-rencana yang ada, bahkan tayangan-tayangan kami lewat tayangan kami yang 4 hadir dalam 1 minggu, kiranya Engkau memberkati. Tayangan ini memberkati banyak orang ya Tuhan. Kami tahu kami belum sempurna, tapi kami rindu ya Tuhan lewat tayangan ini. Banyak orang dikuatkan, diteguhkan imannya. Banyak orang ya Tuhan yang mengenal Engkau lewat pelayanan-pelayanan kami. Kami memohon berkatilah pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami juga memohon berkatilah Bapak Ibu umat-Mu yang terus setia bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Baik yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Berkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Di dalam tugas tanggung jawab yang ada. Dalam usaha pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mempunyai pergumulan khusus Tuhan beri jalan keluar. Kalau ada doa-doa yang dipanjatkan kepadamu. Kami rindu Tuhan. Tuhan jawab tepat pada waktunya. Kami sangat rindu bahwa hari lepas hari kami akan mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Semua kami ya Tuhan semakin melihat betapa Engkau sayang kepada kami. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga memohon berkatilah gereja-gereja Tuhan dalam beberapa kegiatan Paskah. Mulai hari Jumat Agung sudah dilaksanakan dan besok pada hari Minggu. Kami rindu Tuhan semua ditolong, dipimpin oleh Tuhan.
semua berjalan dengan baik, dilindungi oleh Tuhan. Dan kami rindu Tuhan supaya semua umat-Mu, khususnya ya Tuhan di seluruh Indonesia, supaya semakin memahami kedalaman karya Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib, ya Tuhan, lewat kematian dan kebangkitannya. Biarlah kami Tuhan semakin mengerti, memahami akan kedalaman kasih-Mu, karya-Mu yang luar biasa ini. Supaya kami akhirnya ya Tuhan digerakkan oleh kebesaran kasih-Mu ini, digerakkan oleh kebesaran karya-Mu ini dalam seluruh kehidupan kami. Dengan demikian hidup kami menjadi hidup yang didorong oleh karena kasih Tuhan yang membuat kami akhirnya ya Tuhan berkomitmen memberi hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami terus memohon Tuhan, berkatilah, pimpinlah hidup kami, hidup umat-Mu hari lepas hari dalam seluruh aktivitas pelayanan tugas tanggung jawab kami. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari banyak malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa aku. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia mengikuti ibadah pada malam hari ini. Biarlah kiranya kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita kembali memuji Tuhan sebab ada kuasa di dalam nama Yesus.